Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, jumpa lagi bersama saya, Frater Tommy, dalam Riak Sabda, edisi Jumat 20 Februari 2026. Bacaan-bacaan hari ini mengisahkan tentang keotentikan yang sejati untuk menjadi pribadi-pribadi yang tulus dalam hal bermati raga, terkhusus dalam hal berpuasa. Melalui bacaan pertama, Nabi Yesaya menceritakan atau mengisahkan tentang Tuhan yang menegur umat yang berpuasa secara lahiriah, tidak berpuasa melalui hati, melalui batin, sehingga mereka hidup dalam ketidakadilan. Tuhan rindu puasa yang membebaskan orang tertindas, membagikan roti kepada yang lapar, dan membuka belenggu-belenggu yang ada dalam diri mereka. Puasa sejati dalam bacaan pertama bukan sekedar menahan diri untuk tidak makan, melainkan sungguh menyentuh dalam semua aspek kehidupan manusia. Artinya, puasa yang sejati adalah puasa yang mampu membebaskan orang dari belenggu dosa untuk melihat kerahiman Tuhan yang lebih luas. Dalam konteks kita yang sekarang, puasa berarti melawan budaya egois, kepalsuan, ketidakotentikan dalam diri kita, sikap pura-pura, sikap ingin sembunyi-sembunyi terhadap penyelenggaraan Tuhan, dan juga sikap antipati terhadap sesama. Oleh karena itu dalam bacaan Injil, Yesus menjawab pertanyaan dengan menegaskan bahwa selama sang mempelai hadir, para murid tidak perlu berpuasa, tetapi akan tiba waktunya mereka harus berpuasa, yakni ketika Yesus sudah pergi. Puasa dalam terang Yesus, atau yang Yesus maksudkan adalah bentuk kerinduan untuk hidup lebih dekat dengan Tuhan dan juga memiliki ikatan emosional yang kuat terhadap sesama. Hal ini pertama-tama bukan sekedar kewajiban, melainkan sungguh-sungguh melalui atau sungguh-sungguh merupakan ungkapan tobat dan juga perubahan hati. Saudari dan saudaraku yang terkasih dalam Kristus, bacaan-bacaan hari ini sejatinya mengingatkan kita sebagai anak-anak Allah, sebagai murid-murid Tuhan yang memulai peziarahan kita dalam masa Prapaskah ini. Kita diajak untuk melakukan tobat, bukan untuk tampil suci, bukan untuk mencari panggung, melainkan sungguh-sungguh berbalik kepada hal-hal yang baik, dari sikap antipati menjadi orang yang mudah berempati, dari sikap tidak peduli menjadi orang yang peduli, dari sikap egois menjadi orang yang lebih sosial. Oleh karena itu, aneka macam ketidakadilan yang kita lihat dapat menjadi permenungan bagi kita dewasa ini untuk semakin mengusahakan dan mengupayakan pertobatan itu, sehingga nama Tuhan senantiasa dimuliakan. Menjadi pertanyaan refleksi bagi kita sekalian, apakah dalam persiapanku menyambut Tuhan dalam masa Prapaskah ini, sikap solidaritas dan juga sikap menjunjung tinggi persahabatan dan juga sikap berbagi sudah aku kedepankan, atau justru aku memiliki sikap egois yang tinggi sehingga aku lebih suka mementingkan keinginan pribadi daripada kepentingan bersama. Oleh karena itu, marilah dalam masa Prapaskah ini kita mau melakukan pertobatan yang sejati, karena rahmat Tuhan sungguh-sungguh mengagumkan melalui sakramen-sakramen yang kita terima, terutama sakramen pengakuan dosa. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita dan juga melindungi kita dalam peziarahan kita selama retret agung pada masa Prapaskah ini. Tuhan memberkati.